Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di channel Trio Dharma, teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah komponen, yaitu komponen rectangular beam automatic, teman-teman, reinforcement layout. Oke, untuk di sini saya sudah buat modelnya untuk beam. Di sini kita buat penggunaan komponennya itu cukup sederhana ya, teman. Cara carinya itu kita ketik 54, teman-teman. Lalu sekarang kita coba, teman-teman. Klik satu kali di bagian komponennya, lalu kita pakai, teman-teman. Kita klik di sini, dia cukup sama dengan beam reinforcement, teman-teman, cuma menunya itu berbeda, teman-teman. Isinya itu. Oke, ini tampilan 2, kita interrupt. Di sini kita masuk ke menu pengedit, teman-teman. Kita klik 2 kali. Oke, kita masuk ke menu pengeditan tagline struktur automatic reinforcement layout rectangular beam, teman. Nah, yang dimana di sini ini kalau kita mau buat grid-nya, teman-teman, di sini. Ini grid untuk position, teman-teman, di bagian tulangan pokok, teman-teman. Nah, ini fungsinya. Ini row, ini kolom, teman-teman. Ini bisa teman-teman isi terserah teman-teman buat penentuan jaraknya. Sini sudah kasih example. Ini kalau saya bilangnya ini automatic reinforcement layout rectangular beam ini enggak cocok untuk pemula, teman-teman, tapi untuk yang sudah paham mungkin bisa mempelajarinya, teman. Di sini juga bisa, teman-teman. Ini rebar, teman-teman. Ini arch group atau bukan. Nah, lalu kita pilih untuk kolomnya itu tulangan pokoknya itu row ribbonnya itu. Jadi ini benar-benar disetting, teman-teman, sedemikian rupa untuk tulangan pokoknya, teman-teman. Kalau kita mau itu, kita pakai yang bagian di strand pattern, teman-teman. Habis itu kita bisa pilih kolomnya, size-nya berapa, grade-nya itu. Grade ini merek, teman-teman, merek tulangan atau merek baja gitu kan. Di sini kita isi, teman-teman. Di sini saya nggak akan mengisinya karena saya nggak terlalu butuh dan saya jarang menerapkan untuk tulangan pokoknya seperti ini pada. Tapi kita yang penting teman-teman tahu itu. Di sini dapat teman-teman isi itu. Lalu untuk menu selanjutnya itu strand profile, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu mau bengkok atau tidak, itu di tengahnya itu atau kayak stang sepeda atau enggak. Teman-teman bisa isi, teman-teman. Kalau teman-teman udah ngisi yang ini, teman-teman, ngisi, jadi teman-teman bisa pastikan di sini posisinya ini berapa, panjangnya nih berapa, lalu strand point A di mana itu, teman-teman, grup apa. Ini kan ada grupnya itu, bisa teman-teman isi. Itu untuk di bagian strand profil, kaca, dan template, teman-teman. Selanjutnya longitudinal rebar, teman-teman. Ini longitudinal rebar ini buatnya yang tulangan pokok standar, teman-teman. Ini locationnya, ini lihat, teman-teman, ini bisa kita atur di sini. Makanya ini saya bilang nggak cocok untuk pemula, cocoknya untuk yang sudah intermediate ke atas, teman-teman. Karena maka itu saya nggak akan menjelaskannya lebih lanjut, karena kalau mau jelas itu silakan untuk ikuti pelatihan, teman. Ataupun ikuti pelatihan saya ataupun instruktur tekla lainnya, teman-teman. Nah, itu saya nggak akan menjelaskan yang ini, teman-teman. Ini cuma saya jelaskan itu komponennya ada, teman. Seperti itu. Dan sedikit penjelasan ringannya di awal. Seperti ini. Ini D, ini C, seperti itu, teman-teman. Lalu di sini teman-teman dapat lihat itu kita punya 4, teman-teman. Kalau misalkan kita kosongan 1,
Ini saya sebagai perbandingan saja. Dan mode, maka hilang satu teman-teman, karena di sini benar-benar kita posisikan teman-teman, seperti itu. Kita benar-benar posisikan, kita kembalikan. Oke, kita load standar. Maka benar-benar kita atur posisinya sedemikian rupa teman-teman. Ini stream mesh teman-teman juga sama itu. Ini dapat teman-teman atur sedemikian rupa juga. Ini enggak akan yang strand dan stem ini enggak akan saya bahas, itu yang buat mesh. Itu mesh ini tahu teman-teman, itu bisa untuk plat lantai teman-teman, pembersihannya itu biasa kita gunakan itu di lapangan. Lalu untuk stirrup, di sini stirrup itu seperti biasa teman-teman. Ini mungkin saya jelaskan, tak terlalu perlu sebenarnya saya jelaskan, tapi saya jelaskan sedikit. Itu ini stirrup seperti biasa teman-teman. Ini halangannya, ini stirrup. Stirrup ini jaraknya sama seperti itu. Kita bagi 3 zona atau 5 zona atau gimana teman-teman, sama seperti biasa teman-teman. Ini rebar size-nya itu, grade-nya ini mereknya apa, ingat teman-teman, grade yang mungkin itu nggak saya bahas lagi. Pokoknya teman-teman, grade standar Tekla itu ini untuk bengkokannya itu bukan 5D, itu yang perlu teman-teman ingat. Ada yang 5D itu nanti saya jelaskan. Lalu di sini kita lanjut ke bagian komposit teman-teman. Komposit adalah tulangan yang benjol atau teman yang keluar di sini teman-teman. Tulangan yang keluar di sini. Oke teman-teman, lihat tulangannya keluar. Ini bisa kita hilangkan atau kita hilangkan menjadi 0 seperti ini. Dia masuk ke dalam, ini kita hapus menjadi 0, pada hilang. Itu sebentar, dia hilang dan lainnya kita hilangkan. Bagusnya kita hapus saja, serta nota kita hapus, kan dia benar-benar hilang. Ini kalau kita mau gunakannya dia kayak BIM standar teman. Lalu N-bar-nya teman-teman, N-bar-nya itu juga bisa diganti bentukannya bagaimana, seperti itu teman. Ditambah bentukannya penutup atau enggak di sini teman. Dan juga enggak akan saya bahas karena ini berhubungan dengan intermediate. Intermediate itu silakan untuk dikontak instruktur Tekla buat pelatihan atau gimana, seperti itu. Ini atribut ini sama biasa aja, itu unique graphic, number, kelas untuk warna, star number itu untuk grafik, untuk kode, dan name teman-teman. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk pengenalan komponen automatic reinforcement layout rectangular beam teman-teman 54. Ingat, jika mau berlebih misalkan di sini D ini kita kasih lebih, seperti itu teman-teman. Dapat teman-teman lihat, ini kita kasih 1, misalkan ini minus, ini minus, ya lebih teman-teman. Kodenya itu ingat teman-teman, seperti itu. Ini juga locationnya teman-teman diperhatikan, hingga buat pemula teman-teman, tapi intermediate ke atas. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, sudah. Oke, mungkin seperti itu teman. Kita modif, kita oke. Kita hilangkan gambarnya, drawing report, publication drawing, number out modified, teman. Kita open,
resume. Oke teman-teman, dia gambarnya seperti ini standar. Oke, mungkin sekian lebih dahulu untuk pembahasan kita mengenai rectangular beam automatic light reinforcement layout teman-teman. Ini nggak saya bahas detail karena seperti saya bilang tadi, ini untuk intermediate bukan untuk pemula. Jika ingin teman-teman mempelajarinya lebih lanjut, silakan kontak instruktur Tekla ataupun yang bisa memberikan Tekla lebih jelas teman-teman. Saya bisa untuk memberikan pelatihan ataupun teman-teman punya instruktur Tekla lainnya seperti itu. Oke, mungkin sekian terlebih dahulu. Saya Tio, saya pamit undur diri. Bye bye.